Noun. Pengertian noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Noun dapat dicontohkan dengan kata-kata seperti di bawah ini. Yang pertama, benda fisik, table, house, pond, floor, water, wine, dan lain-lain. 2. Konsep abstrak, time, idea, opinion, age, difficult, dan lain-lain. Jenis dan contoh noun. A. Concrete dan abstract noun. 1. Concrete noun. Concrete noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga sifatnya konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung, seperti disinggung di muka. Contoh, book, razor, bottle, floor, flower, chair, classroom, star, moon, fire, wine, dan lain-lain. 2. Abstract noun. Abstract noun adalah noun yang tidak diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Noun jenis ini biasanya ditandai dengan akhiran s, h, ens, nc, ion, cyan, tyan, dom, hood, ice, ism, man, nis, ship. Contoh, happiness, emergency, falsehood, freedom, communist, motivation, affections, idea, love, spirit, life, time, age. B. Countable and uncountable noun. 1. Countable noun. Countable noun adalah noun yang dapat dihitung. Ciri-ciri dari noun ini: 1. Dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2. Dapat diikuti oleh artikel a dan n dalam bentuk tunggal. 3. Dapat ditambahi akhiran s dan is dalam bentuk jamak. Contoh, a house, one house, a dictionary, for dictionary. 2. Countable noun. Countable noun adalah noun yang tidak dapat dihitung. Adapun ciri-cirinya berkebalikan dari uncountable noun. Contohnya, a glass of milk, 2 glasses of milk, a block of cheese, 2 blocks of cheese. 3. Mixed noun. Mixed noun adalah noun yang bisa menjadi countable dan uncountable noun, tergantung kondisi atau konteks di mana ia digunakan. Contoh, I saw hair on the floor. Pada kalimat ini, hair dapat dihitung, ditandai dengan artikel a di depannya. She curled hair. Hair ketika sudah di kepala tidak dapat dihitung karena tidak lazim untuk dihitung. C. Common and proper nouns. 1. Common noun. Common noun adalah noun yang mengacu pada hal yang masih umum, sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. Contoh, person, city, month, restoran, park, hall, pond, dan lain-lain. 2. Proper noun merupakan hiponim dari common noun. Jenis noun ini biasa dikenali dalam bentuk nama suatu hal atau orang, tempat, dan sebagainya. Dan pada umumnya penulisannya mengharuskan huruf kapital, kecuali huruf kecil telah ditetapkan sebagai bagian dari nama tersebut. Contoh, pronoun atau kata ganti bahasa Inggris. Pengertian pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak.
Macam-macam dan contoh kalimat pronoun. 1. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran subjek, objek, posesif, jumlah orang dan gender dari noun yang digantikan. Contoh, she prefers to brisk walk to jog. Dia lebih memilih jalan cepat daripada jogging. Yours is on the table. Punyamu di atas meja. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata ganti yang menggunakan parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Kata ganti yang digantikan pada umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau hal. Contohnya, this is the most interesting book I've ever read. Ini buku paling menarik yang pernah saya baca. Is this your wallet? Apakah ini dompetmu? Interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Kata ganti bahasa Inggris ini meliputi whoever, whatever, whichever, whose, whom. Contoh kalimatnya, who's the man? Siapa lelaki itu? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Selanjutnya, relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti untuk membentuk relative clause atau adjective clause. Di dalam relative pronoun dapat berfungsi sebagai subjek, direct object, atau possessive. Kata ganti ini meliputi whoever, whomever, whose, whichever, that. Contoh kalimat, the book which I bought yesterday is really interesting. Buku yang saya beli kemarin benar-benar menarik. The person whom you met yesterday was my neighbor. Orang yang kamu temui kemarin itu tetangga saya. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti untuk orang, benda, atau hal secara umum, tidak spesifik. Contohnya, you did everything right. Kamu melakukan semuanya dengan benar. She said something about going home. Dia mengatakan sesuatu tentang pulang ke rumah. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek atau suatu kalimat menerima aksi dari verb. Contoh kalimat, I am going to buy myself new jeans. Saya akan membelikan celana jeans. Stop blaming yourself. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Intensive pronoun. Intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada tense dan atau noun atau pronoun yang lain. Intensive pronoun di suatu kalimat mengarah kepadanya. Contoh kalimat, the bedroom itself is fine, but the bedroom is cramped. Kamar tidur tersebut baik, tapi kamar mandinya sempit. I believe happiness is a choice, and therefore I myself am responsible for my own happiness. Saya percaya kebahagiaan adalah sebuah pilihan, dan karena itu saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri. Selanjutnya, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Pronoun ini terdiri dari each, other, dan one other. Contoh kalimat, they love each other. Mereka saling mencintai. 2. The five mountaineers held
one another. Adverb, kata keterangan bahasa Inggris. Pengertian dan fungsi adverb. Pengertian adverb. Adverb adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat atau adverb lain. Sedangkan adverbial yang berarti adverb atau konstruksi lain. Frase dan adverbial clause. Fungsinya, secara penggunaan mungkin sudah biasa kamu lakukan dalam berbicara atau menulis. Jenis-jenis adverb. 1. Adverb of time merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai waktu. Biasanya adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diawali dengan when. Adverb of manner merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi secara sederhana. Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari how. Adverb of place merupakan kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan where dalam bahasa Inggris. Adverb of degree. Biasanya kata bantu ini digunakan untuk menjawab pertanyaan how much, namun tidak selalu pertanyaan tersebut menanyakan nominal, melainkan bisa juga digunakan untuk mempertanyakan integritas suatu kejadian. Adverb of frequency. Adverb of frequency digunakan untuk menjawab seberapa sering frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Interrogative adverb. Jika kamu berpikir bahwa adverb merupakan kata penjelas dari sebuah kata kerja, maka kamu salah besar. Adverb bisa juga berbentuk kata tanya. Contohnya, why are you here? When is it going to stop? Where did the money come from? Conjunctive adverb. Adverb ini berfungsi sebagai kata transisi menggabungkan serta mengaitkan klausa-klausa independen. Adverb ini mencakupi kata-kata seperti accordingly, also, alternatively, certainly, consequently, finally, moreover, previously, therefore, dan sebagainya. Adjective atau kata sifat bahasa Inggris. Pengertian adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda atau pronoun kata ganti yang dapat berupa orang, person, tempat, place, hewan, animal, benda atau konsep abstrak atau thing. Bentuk-bentuk kata sifat. Yang pertama, adjective phrase merupakan hasil kombinasi antara adjektif sebagai head and modifier atau determiner. Contoh, homemade dark chocolate. Modifier plus adjektif. These hot drinks. Determiner plus adjektif. Compound adjektif. Adjektif yang bergabung dengan part of speech lain seperti noun dan verb untuk membentuk sebuah kata baru. Contoh, high speed cameras. Adjective plus noun. Oil. Free products. Noun plus adjective. Penggunaan kata sifat dalam bahasa Inggris. Adjective position atau letak kata sifat dalam kalimat. 1. Atributif. Adjektif berada di depan noun. 2. Pospositif. Adjektif berada di belakang noun tanpa disela linking verb. 3. Predikatif. Adjektif yang diletakkan setelah noun dengan disela. Simple present tense. Pengertian simple present tense.
Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Untuk membentuk kalimat tenses ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s atau is. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga she, he, it tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z tambahkan es. 1. Go menjadi goes. 2. Catch menjadi catches. 3. Was menjadi wasses. 4. Kiss menjadi kisses. 5. Box menjadi bosses. 6. Fix menjadi fixes. Untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan plus y, hilangkan y dan tambahkan ies. Contohnya, carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Sedangkan untuk kata kerja berakhiran vokal plus y, cukup tambahkan s. Contohnya, play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Macam-macam kalimat simple present tense. 1. Simple present tense afirmatif. Rumusnya subjek tambah verb one atau verb dasar atau to be atau is-mar tambah objek. Contohnya, she reads Harry Potter books every day. Simple present tense negatif. Rumusnya subject plus don't atau doesn't plus verb one plus objek. Jika kata kerja atau verbnya berupa to be, maka rumusnya menjadi subjek ditambah is-mar plus not plus objek. Contohnya, she doesn't read Harry Potter books every day. Selanjutnya, simple present tense interrogatif. Rumusnya do atau does ditambah subjek ditambah verb one ditambah objek. Contohnya, does she read a Harry Potter book? Apabila verb berupa to be atau modal, maka jangan menggunakan do atau does. Contohnya, are they football fans of Persija Jakarta? Selanjutnya, simple past tense. Pengertian simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir di masa lampau. Untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusnya sebagai berikut. Subjek ditambah verb to ditambah objek. Terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb ditambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contoh, stay jadi stayed, punch jadi punched, play jadi played. Untuk irregular verb termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Contohnya, awake jadi walk, drink jadi drank. Namun sebagian irregular verb memiliki kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contohnya, put tetap menjadi put, cut tetap menjadi cut. Contoh kalimat simple past tense negatif. Rumusnya subjek ditambah did ditambah not ditambah verb one, atau subjek ditambah to be, was, were tambah not. Contoh kalimatnya, I did not sleep well last night. Rani did not come to the office. She did not complete her test. Contoh kalimat simple past tense interrogatif.
Rumusnya did plus subject plus verb 1 atau was were plus subject. Contoh kalimat, did you see my bag on the table? Did the student come to school? Did you sleep enough last night? Was he so busy? Selanjutnya adalah gerund. Gerund adalah kata kerja atau verb dalam bentuk present participle, yaitu memiliki imbuhan ing. Contohnya swimming, playing, listening. Bedanya present participle berfungsi sebagai verb, sedangkan gerund berfungsi sebagai noun dalam sebuah kalimat. Contohnya, he is swimming adalah present participle, tetapi he likes swimming adalah gerund. Umumnya, gerund digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang nyata atau telah terjadi. Adapun beberapa aturan dalam menambahkan imbuhan ing untuk gerund yaitu 1. Untuk kata yang memiliki huruf akhiran e, hilangkan huruf tersebut lalu tambah ing. Contoh, write jadi reading, take jadi taking. 2. Untuk kata yang diakhiri huruf ie, ganti huruf ie tersebut dengan yang baru, tambahkan ing. Contoh, lie jadi lying, die jadi dying, tie jadi tying. 3. Untuk kata yang memiliki penggalan suku kata terakhir dengan bentuk konsonan dan memiliki penekanan, cukup ulangi huruf terakhir sebelum menambahkan ing. Contoh, jog jadi jogging, stop jadi stopping, skip jadi skipping. To invite, to infinitives merupakan kata kerja yang diawali dengan imbuhan to dan selalu menggunakan bentuk dasar verb 1. Contohnya, to buy, to write, to drink, dan lain-lain. Pada umumnya, infinitives tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata kerja tunggal di dalam suatu kalimat. Umumnya, infinitives digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak nyata, abstrak, atau belum terjadi. Misalnya, he wants to drink. Dalam hal ini, simple future tense. Pengertian simple future tense. Simple future tense adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Rumusnya, subject plus will plus verb 1 plus object, atau subject plus to be is a more plus going to plus verb plus object. Contoh kalimatnya, they will take school examination next month. Lala is going to move to her new house next week. The President of Indonesia, Joko Widodo, will visit Irian Jaya tomorrow. Simple future tense negatif. Rumusnya, subject plus will plus not plus verb 1 plus object atau subject plus to be is a more plus not plus going to plus verb plus object. Contohnya, he will not join sport club at school. Peter is not going to buy a new house tomorrow. You will not know the process until you try. Simple future tense interrogative. Rumusnya, will be plus subject plus verb 1 plus object, atau to be is a more plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Tanda tanya. Contohnya, will you come to my party tonight? Is Julie going to watch Harry Potter movie next Sunday? Are they going to go to the fun tomorrow? Artikel. Pengertian artikels a, an, the adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda.
Artikel atau kata sandang terbagi menjadi dua macam, yaitu definite dan indefinite. Adapun zero artikel yang berarti tanpa kata sandang. Definite article atau the adalah artikel yang digunakan pada hal yang spesifik atau yang sudah disebutkan sebelumnya, meliputi orang, benda, maupun pemikiran. Kata ini digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Indefinite articles an adalah artikel yang digunakan pada noun atau kata benda yang tidak spesifik, meliputi orang atau person maupun benda atau hal atau thing. Zero artikel tanpa an dan the. Zero artikel berarti tidak ada artikel, baik definite maupun indefinite, yang perlu digunakan terhadap suatu noun atau kata benda. Action. Dalam bahasa Indonesia, conjunction words disebut kata hubung. Kata yang berfungsi menghubungkan suatu kata atau frasa atau klausa dengan kata, frasa, klausa lainnya. Conjunction words berfungsi untuk menyambungkan dua pengertian, baik yang sama atau yang berbeda, menjadi satu kalimat yang padu. Tanpa conjunction words, kita akan kesulitan memahami tulisan yang kita baca. Jenis-jenis conjunction word. 1. Coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua kata dalam satu konteks kalimat padu. Kata yang disambung biasa berjenis apa saja, mulai dari noun, pronoun, sampai adjektif. Saat ini ada 7 macam coordinating conjunction dalam bahasa Inggris, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. 2. Subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menyambungkan dua klausa. Jika coordinating menghubungkan dua kata, maka subordinating menghubungkan dua kalimat. Jenis kalimat yang dihubungkan subordinating adalah kalimat independen dan dependen. Akan tetapi subordinating conjunction juga bisa digunakan untuk membuka kalimat. Correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk memberikan opsi. Biasanya correlative conjunction tidak berdiri sendiri, melainkan ada kata lain yang menjadi pasangan, tapi letaknya terpisah dengan conjunction utama. Correlative conjunction meliputi both and, either or, neither nor, not only but also, whether and whether or. Preposition. Pengertian preposition. Secara singkat, preposition adalah kata yang menghubungkan antara noun dengan pronoun. Lebih jelasnya, preposition merupakan kata yang memiliki fungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian yang lain yang berada dalam satu kalimat. 1. Preposition of time. Preposition of time merupakan preposition yang dipakai dalam menunjukkan waktu. Contoh kata preposition of time: after, at, before, during, for, from, in, of, on, over, past, since, till, to. 2. Preposition of movement atau pergerakan. Preposition of movement merupakan preposition yang dipakai dalam bentuk pergerakan. Contoh kata preposition of movement yaitu away from, around, by atau pass, down, into, inside, over, out of, towards, to, up. 3. Preposition of place atau tempat. Preposition of place merupakan
kata depan di dalam bahasa Inggris yang dipakai dalam menunjukkan posisi atau tempat. Contoh kata preposition of place: between, by, in, inside, in front of, in the middle of, near, next to, on, outside, over, around, under, underneath, dan seterusnya. 4. Preposition of purpose atau tujuan. Preposition of purpose merupakan kata preposition yang menyatakan hubungan tujuan antara objek dengan kata-kata lain yang berada di dalam sebuah kalimat. 5. Preposition of manner atau cara. Preposition of manner merupakan suatu kata depan yang menunjukkan kaitan, cara antara objeknya dengan kata-kata yang lain yang ada di dalam satu kalimat. 6. Preposition of quantity atau measure, kuantitas atau ukuran. Preposition of quantity adalah suatu kata depan dalam bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan kuantitas atau ukuran di antara objeknya dengan kata-kata yang lain yang berada di dalam sebuah kalimat. 7. Preposition of direction. Preposition of direction bercerita sekaligus menerangkan terkait arah menuju suatu tempat. 8. Preposition of against. Preposition of against dipakai guna menerangkan hubungan antara noun atau subjek di dalam suatu kalimat dengan aksi yang dikerjakan dalam kalimat itu sendiri. Preposition of instrument. Preposition ini digunakan untuk menerangkan hubungan antara noun atau subjek di dalam suatu kalimat dengan instrumen atau suatu objek yang ada di dalam suatu kalimat. Present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau sudah selesai pada satu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Tenses ini biasa digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan sebuah tempat. Rumus present perfect tense. Pertama, kalimat pertanyaan positif. Rumusnya 1. I, you, we, they plus have plus verb 3. 2. He, she, it plus has plus verb 3. 2. Kalimat pertanyaan negatif. 1. I, you, we, they plus have plus not plus verb 3. 2. He, she, it plus has plus not plus verb 3. Ketiga, kalimat tanya atau interrogatif. 1. Have plus I, you, we, they plus verb 3. 2. Has plus he, she, it plus verb 3. Waktu yang tepat menggunakan present perfect tense. Pertama, already, just, recently atau lately, ever, yet, for, plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Since plus keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan dimulai. Contoh kalimat present perfect tense. Pembicaraan pengalaman. I have been to France. I think I have seen the movie before. How many times have you traveled abroad? Kedua, sebuah perubahan. You have grown since the last time I saw you. My English has really improved since I moved to Australia. The government has become more interested in arts education. Pencapaian atau hasil. 1. Man has walked on the moon. 2. Our son has learned how to read. 3. Doctors have cured many deadly diseases.
Selanjutnya aktivitas yang belum terselesaikan. 1. Bill has still not arrived. 2. The rain hasn't stopped. 3. James has not finished his homework yet.